7 senapan mesin menyerbu rumah Bob Marley. Peluru menembus dada dan lengannya. Tapi pria ini justru naik ke panggung dan menantang maut. Tanggal 3 Desember 1976, Bob menjadi target pembunuhan karena musiknya dianggap lebih berbahaya dari tentara manapun di Jamaika. Istrinya, Rita Marley, ditembak di kepala, dan manajernya, Don Taylor, dihujani timah panas. Mereka ingin Bob mati karena suaranya mampu menyatukan rakyat untuk melawan penguasa. Tapi maut pun tak cukup kuat untuk membungkam singa ini. Lahir di Nine Mile, Jamaika, 6 Februari 1945 sebagai Nesta Robert Marley. Keberanian Bob menantang peluru. Lahir dari rasa sakit yang ia telan sejak bayi, ia adalah korban penolakan ayahnya sendiri. Kapten Norval Marley, pria kulit putih Inggris, membuang Bob dan ibunya, Cedella Booker, karena malu memiliki anak campuran. Di desa Nine Mile, Bob tumbuh dihina sebagai Yellow Boy, anak yang tidak diterima orang hitam dan ditolak orang putih. Rasa haus akan keadilan inilah yang menjadi bahan bakar mimpinya untuk mengubah dunia. Karena tidak memiliki tempat tinggal, di usia 17 tahun, Bob pindah ke Trenchtown, pusat kemiskinan dan kekerasan paling berdarah. Disinilah kelaparan menjadi guru terbaiknya. Bersama Bunny Wailer dan Peter Tosh, ia membentuk The Wailers tahun 1963. Mereka mengubah jeritan perut lapar menjadi musik reggae. Tapi di Jamaika, musik saja tidak bisa membeli makan. Akibat kegagalan finansial dan tekanan hidup, di tahun 1966, Bob terpaksa meninggalkan gitarnya demi sesuap nasi. Tahun 1966, Bob pindah ke Amerika dan menjadi buruh shift malam di pabrik mobil Chrysler. Dia mengangkat besi panas di tengah dinginnya Delaware demi mengumpulkan modal untuk label musiknya. Disinilah ideologinya terbentuk. Dia sadar bahwa dia bukan sekedar penyanyi, tapi seorang pejuang bagi kaum buruh yang tertindas. Pengalaman pahit di pabrik inilah yang membuat Bob kembali ke Jamaika dengan satu tujuan, melakukan revolusi lewat nada dan suara. Sekembalinya dari Amerika tahun 1968, Bob mulai membangun keluarga dengan Rita dan memiliki total 11 anak seiring waktu. Ia mulai memadukan lirik spiritual Rastafari dengan protes sosial. Tahun 1972, pertemuannya dengan produser Chris Blackwell dari Island Records mengubah segalanya. Lagu-lagu seperti Get Up Stand Up meledak secara global. Bob bukan lagi sekadar penyanyi, tapi pemimpin gerakan bagi rakyat miskin yang mulai berani melawan sistem penguasa. Tahun 1975, pengaruh Bob menjadi ancaman nasional. Jamaika terbelah oleh perang saudara antara Partai PNP dan JLP. Karena Bob menolak memihak salah satu kubu dan memilih menyuarakan persatuan kaum tertindas, ia dianggap musuh oleh kedua pihak. Elit politik ketakutan karena satu lirik Bob bisa menggerakkan ribuan massa untuk turun ke jalan. Inilah alasan utama mengapa 7 pria bersenjata akhirnya dikirim untuk menghabisinya pada 3 Desember 1976. Penyerangan 3 Desember itu menyisakan trauma mendalam. Rita tergeletak dengan peluru di kepala, manajernya kritis dengan 5 tembakan, dan Bob sendiri berdiri bersimbah darah dengan peluru bersarang di lengan dan dadanya. Bukannya lari ke rumah sakit, 2 hari kemudian Bob justru muncul di panggung konser Smile Jamaica di depan 80.000 orang. Saat ditanya kenapa dia tetap tampil meski terluka, dia menjawab, "Orang yang ingin menghancurkan dunia saja tidak pernah libur, kenapa saya harus libur?" Namun, menyadari nyawanya masih diincar dan situasi Jamaika sudah tak terkendali, Bob terpaksa mengambil keputusan terberat, meninggalkan tanah airnya. 1 bulan setelah konser itu, pada Januari 1977, Bob mendarat di London sebagai pengungsi politik. Di tengah dinginnya Inggris, ia menghabiskan 2 tahun dalam pengasingan. Bukannya trauma, ia justru merekam mahakarya Exodus, sebuah album yang menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada penindasan. Pengasingan ini mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan spiritual yang menyatukan jutaan orang di seluruh dunia.
April 1978. Bob akhirnya kembali ke tanah airnya yang masih berdarah karena perang politik. Di puncak konser One Love Peace, Bob melakukan aksi nekat. Ia menarik tangan Michael Manley dan Edward Seaga, dua pemimpin politik yang saling membantai, dan memaksa mereka bersalaman di depan 32.000 orang. Detik itu, Bob membuktikan bahwa gitar lebih tajam daripada peluru. Namun, maut yang gagal membunuhnya lewat senapan, datang lewat penyakit. Kanker ganas melanoma lentiginosa akral yang menyebar dari luka di jempol kakinya menghentikan langkah Bob pada 11 Mei 1981. Di usia 36 tahun, ia membisikkan pesan terakhir kepada putranya, Ziggy Marley. Uang tidak bisa membeli kehidupan. Bob meninggal sebagai manusia, tapi bangkit sebagai ikon kebebasan abadi yang takkan pernah bisa dibungkam oleh siapapun. Bob mengajarkan kita, jangan takut pada mereka yang melukai tubuhmu, tapi takutlah jika suaramu hilang karena rasa takut. Jika seorang anak buangan bisa menyatukan bangsa yang berperang, apa alasanmu untuk menyerah hari ini? Bangkit, lawan rasa takutmu, dan jadilah legenda. One Love.